Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Maila Areta Piliang dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa G30 SPKI dalam bab perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa sejarah Indonesia. Peristiwa G30 SPKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada bulan September sesudah beberapa tahun Indonesia merdeka. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 orang perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden pertama Indonesia, Insinyur Haji Soekarno. Tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan Partai Komunis berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden kala itu. Hingga sampai saat ini, peristiwa G30 SPKI tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Kita mulai dari cerita singkat peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober 1965. Dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya, yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution, yang menjadi target utama kelompok pasukan biadab tersebut, berhasil kabur setelah berusaha melewati dinding batas Kedubes Irak. Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas bertambah di saat Regu penculik menembaki seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution, Albert Naiborhu. Banyak di antara mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sejurus kemudian, sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka masih belum berhasil mengamankan bagian timur dari area tersebut. Ini disebabkan karena daerah tersebut dulu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta, beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dalam posisinya. Selang beberapa saat, salah seorang memberi penjelasan pada Soeharto terkait aksi penembakan pada jam 5:30 pagi, beserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun bergegas ke markas Kostrad lalu menghubungi anggota TNI Angkatan Laut serta polisi. Dalam peristiwa ini, Soeharto berhasil membujuk 2 batalion sekaligus dari pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri, dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya yang berjalan kurang matang, kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut akhirnya berhasil digagalkan oleh Soeharto. Kemudian kita masuk ke berakhirnya peristiwa G30 SPKI.
G30 SPKI bisa berakhir pada jam 7 malam. Pasukan pimpinan Soeharto berhasil mengambil alih semua fasilitas yang sebelumnya pernah dikuasai oleh G30 SPKI. Jam 9 malam, Soeharto bersama dengan Nasution mengumumkan bahwa sekarang ia tengah mengambil alih tentara yang pernah dikuasai oleh PKI dan akan tetap berusaha untuk menghancurkan pasukan kontrarevolusioner demi melindungi posisi Soekarno. Soeharto melayangkan kembali sebuah ultimatum yang kali ini ditujukan khusus kepada pasukan di Halim. Lalu Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma untuk segera menuju istana presiden lain yang ada di Bogor. Selang beberapa tahun kemudian, ketujuh jasad orang yang terbunuh dan terbuang di lubang buaya pada tanggal 3 Oktober berhasil ditemukan dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Kemudian ada sekilas tentang lubang buaya. Lubang buaya merupakan salah satu tempat yang menjadi saksi bisu atas pembuangan para korban G30 SPKI. Sumur lubang buaya berada di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kawan Pondok Gede, daerah Jakarta Timur. For your information, nama lubang buaya berasal dari sebuah mitos atau legenda lama yang menceritakan tentang ada buaya-buaya putih di sungai dekat kawasan tersebut. Dahulu lubang buaya dijadikan pusat pelatihan oleh Partai Komunis Indonesia. Kini kondisinya telah berubah menjadi monumen Pancasila. Di dalamnya ada sebuah museum atau diorama yang menceritakan peristiwa G30 SPKI. Tak ketinggalan, sumur tempat korban dibuang juga dipamerkan. Terdapat pula sebuah ruangan khusus yang berisi relik. Kemudian di sini saya akan membahas tentang ada apa aja sih di dalam Museum Lubang Buaya. Yang pertama ada Monumen Pancasila Sakti. 7 perwira TNI AD yang gugur pada peristiwa tersebut kemudian mendapat gelar pahlawan revolusi. Sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan revolusi, pemerintah mendirikan Monumen Pancasila Sakti di sekitar lokasi pembuangan jasad, tepatnya sekitar 45 meter sebelah utara dari Cungkup Sumur Maut. Kemudian ada Sumur Maut Lubang Buaya, sumur tua yang menjadi lokasi pembuangan jenazah korban G30 SPKI ini dikenal dengan nama Sumur Maut. Sumur ini berdiameter 75 cm dengan kedalaman mencapai 12 meter. Dengan diameter itu, para pahlawan revolusi yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk. Sumur Maut Lubang Buaya hanya mampu memuat satu badan. Kemudian ada Rumah Penyiksaan. Ruang penyiksaan terletak di sebelah sumur maut. Pada saat terjadinya pemberontakan, serambi rumah ini digunakan oleh gerombolan G30 SPKI sebagai tempat melawan dan menyiksa para perwira TNI AD sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Kemudian ada Pos Komando. Pos Komando merupakan tempat di mana anggota PKI melakukan berbagai kegiatan seperti rapat dan koordinasi. Rumah kecil yang dijadikan Pos Komando ini sebelumnya merupakan rumah milik seorang penduduk daerah Lubang Buaya yang bernama Sueb. Kemudian ada Dapur Umum. Dapur umum ini digunakan oleh gerombolan PKI untuk melawan anggota pasukan pemberontakan. Rumah ini dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk, isi rumah hingga perabotan yang ada di dalamnya. Kemudian ada mobil-mobil tua peninggalan pahlawan revolusi. Monumen Pancasila Sakti menyimpan kendaraan yang digunakan oleh gerombolan PKI untuk mengangkut para perwira TNI AD menuju markas mereka di Lubang Buaya. Kemudian ada Museum Paseban. Kemudian ada Museum Pengkhianatan PKI. Terakhir, saya ingin menyampaikan, sejarah bukan untuk diabaikan, dilupakan, dan dianggap angin lalu belaka. Sejarah ada sebagai pembelajaran hidup yang dapat dikenang. Melalui sejarah, kita bisa belajar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga cerita ini mengingatkan kita betapa sadisnya dan pedihnya para pahlawan kita mengorbankan nyawanya demi bangsa. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini sejarah yang tidak boleh hilang dari NKRI. Sekurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.